Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Kak Sefko. Pada video ini kita masih membahas seputar persamaan kuadrat. Namun lebih khusus lagi di video sekarang ini kita pembahasannya yaitu menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat itu memiliki bentuk umum f(x) sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, karena di sini fx itu bisa kita samakan dengan y, ya, maka bentuk umum fungsi kuadrat ini bisa kita tuliskan dengan y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Jadi jangan bingung ya, kalau misalkan nanti dicari atau yang diminta berapakah nilai y dari fungsi kuadrat. Kalau bentuknya seperti ini, tinggal ubah saja. Fx itu adalah sama dengan y, ya. Selanjutnya, sebelum kita menggambar grafik fungsi kuadrat, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu mengenai karakteristik dari grafik fungsi kuadrat. Karakteristik dari grafik fungsi kuadrat itu yang pertama adalah bahwa grafik fungsi kuadrat itu membentuk kurva yang bentuknya adalah parabola. Jadi untuk grafik fungsi kuadrat pasti itu akan berbentuk parabola. Selanjutnya yang kedua, apabila nilai diskriminannya ini lebih besar dari 0 atau positif, maka si kurva akan memotong sumbu X pada 2 titik. Yang ketiga, apabila nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka kurvanya itu akan menyinggung sumbu X pada 1 titik. Jadi hanya menyinggung atau menyentuh saja, tidak memotong, ya. Selanjutnya, karakteristik yang keempat adalah apabila D-nya kurang dari 0, maka kurva tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong dan juga tidak menyinggung, ya, berarti dia tidak ada sentuhan sama sekali dengan sumbu X apabila D-nya kurang dari 0. Kriteria atau karakteristik dari grafik fungsi kuadrat yang selanjutnya adalah apabila nilai A-nya lebih besar dari 0, maka kurvanya atau grafiknya atau gambar parabolanya itu membuka ke atas. Dan yang keenam, apabila A-nya kurang dari 0, maka si kurvanya itu akan membukanya atau terbukanya ke bawah. Jadi nomor 6 kebalikan dari nomor 5, ya. Nah, apabila kita rangkum dalam bentuk gambar di sini, maka yang pertama, kalau misalkan nilai D-nya lebih besar dari 0, berarti dia akan menyinggung akan berpotongan dengan sumbu X di 2 titik. Nah, ini titik perpotongan, ini sumbu X, ini kurvanya, kurva parabolanya. Dia akan berpotongan dengan sumbu X ini di 2 titik. Ini yang pertama, titik yang pertama, dan ini yang kedua titiknya. Kemudian yang selanjutnya, kalau D-nya sama dengan 0, berarti tadi kan hanya menyinggung sumbu X. Ini sumbu X, ini kurvanya di sini. titik persinggungannya atau titik sentuhnya, ya.
antara si kurva parabola dengan sumbu X. Nah ini keduanya A-nya lebih besar dari 0, berarti si kurva membuka ke atas. Ini ya, kalau A-nya lebih besar dari 0 maka kurva membuka ke atas. Kemudian apabila D-nya kurang dari 0, maka si kurva itu tidak menyinggung. Ya, menyinggung saja tidak, apalagi berpotongan. Maka di sini ada jarak. Ya, di gambarnya di sini ada jarak antara si kurva parabola dengan si sumbu X-nya. Nah, ini membuka ke atas, berarti A-nya lebih besar dari 0. Yang selanjutnya adalah di sini kalau A-nya kurang dari 0, maka si grafiknya atau si kurva parabolanya membukanya ke bawah. Kemudian D-nya lebih besar dari 0, berarti memotong sumbu X di 2 titik. Ini titik potongannya. Ini titik potong dengan sumbu X yang ke-1. Ini titik potong dengan sumbu X yang ke-2. Kemudian gambar yang selanjutnya adalah kalau D-nya diskriminannya sama dengan 0, berarti kan tadi hanya menyinggung sumbu X. Ya, ini adalah titik persinggungannya, titik sentuhnya. Nah, membuka ke bawah si kurva parabolanya karena A-nya kurang dari 0. Kemudian di sini kalau nilai diskriminannya kurang dari 0, maka si kurvanya itu tidak menyinggung apalagi memotong sumbu X. Berarti ada jarak ya antara sumbu X dengan kurva parabola ini ya, dan membuka ke bawah karena A-nya kurang dari 0. Jadi kalau misalkan diilustrasikan dalam bentuk gambar, karakteristik dari fungsi kuadrat itu seperti ini gambarannya. Oke, supaya lebih jelas, kita sekarang lanjutkan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menggambar grafik fungsi kuadrat ini ada beberapa langkah. Yang pertama, kita tentukan titik potong dengan sumbu X, di mana syaratnya yaitu Y-nya harus sama dengan 0. Jadi untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya atau syaratnya di sini Y-nya harus sama dengan 0. Yang kedua langkahnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu Y. Syaratnya di sini X-nya harus sama dengan 0. Jadi kalau menentukan titik potong dengan sumbu X, Y-nya harus 0. Menentukan titik potong dengan sumbu Y, X-nya yang harus 0. Langkah yang ketiga yaitu menentukan sumbu simetri dengan rumus di sini min B per 2A. Apa itu sumbu simetri? Sumbu simetri itu adalah suatu garis yang membagi dua kurva parabola ya dari fungsi kuadrat menjadi dua bagian, ke kiri dan ke kanan sama besar. Jadi sumbu simetri itu adalah garis tengah dari kurva parabola, di mana besar untuk sebelah kiri dan sebelah kanan sumbu simetri ini itu sama besar. Nah, rumusnya untuk mencari sumbu simetri itu adalah min B per 2A. Sumbu simetri ini adalah garis X. Jadi min B per 2 ini itu sama dengan X itu ya. Selanjutnya yang keempat adalah menentukan koordinat titik balik X, Y. Koordinat titik balik itu adalah titik koordinat di mana si kurva parabola yang tadinya itu misalkan dari atas ke bawah kemudian naik lagi ke atas, atau misalkan dari bawah ke atas kemudian kembali lagi ke bawah. Nah, itu ada titik di mana
dia si kurva itu berbalik lagi arahnya. Nah, itu yang disebut dengan koordinat titik balik. X, Y. Karena titik koordinat dalam bidang kartesius. Nah, untuk X-nya itu adalah rumusnya min B per 2A. Nah, ini sama saja dengan sumbu simetri. Tapi ini berupa titik ya, titik koordinat. Kemudian untuk Y-nya itu bisa kita tentukan dengan rumus Y sama dengan min D per 4A, di mana D ini adalah diskriminan. Karena diskriminan kan sudah kita bahas ya pada video sebelumnya ketika menentukan jenis-jenis akar persamaan kuadrat, yaitu B kuadrat min 4AC. Maka ini dapat kita ubah ya, rumusnya menjadi min B kuadrat min 4AC per 4A. Ini adalah rumus pada langkah keempat untuk menentukan koordinat titik balik. Supaya lebih jelas lagi, mari kita bahas di sini contoh soalnya. Baik, contoh soalnya adalah seperti ini. Gambarlah grafik fungsi kuadrat f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Oke. Kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat untuk f(x) sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Kita ikuti langkah-langkahnya. Langkah yang pertama yaitu menentukan titik potong dengan sumbu x. Syaratnya y-nya sama dengan 0. Oke. Nah, di sini kita ubah dulu ya. Untuk fx-nya itu menjadi y. Jadi karena fx sama dengan y di sini ya. Tadi kan sudah. Kenapa sih harus diubah dulu? Karena di sini kan syaratnya y-nya harus sama dengan 0 biar kalian tidak bingung ya. Ya tidak membingungkan, mana di sini kan nggak ada y, tapi makanya diperjelas. Di sini fungsi fx itu sama dengan y. Maka bentuk dari fungsi kuadratnya itu menjadi y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Tuh. Nah, karena di sini y-nya itu sama dengan 0, berarti di sini fungsinya menjadi 0 sama dengan x kuadrat min 2x min 8 ya. Nah, kita pindahkan untuk 0 sama dengannya, kita pindahkan ke sebelah kanan ya. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi, x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Tuh. Nah, ini menjadi persamaan kuadrat. Di sini kan kita akan menentukan titik potong dengan sumbu x. Berarti kita akan mencari berapakah nilai x-nya. Nah, kalau dari persamaan kuadrat untuk mencari nilai x itu berarti kita sama saja mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat. Oleh karena itu, berarti di sini kita akan mencari nilai x1 dan x2. Nah, untuk mencari nilai x1 dan x2 sama caranya dengan mencari akar-akar penyelesaian persamaan kuadrat, yaitu ada 3 cara. Pertama, bisa dengan cara pemfaktoran, bisa dengan melengkapkan kuadrat, dan bisa dengan menggunakan rumus ABC atau rumus kuadratik. Di sini saya akan menggunakan cara pemfaktoran. Ya. Nah, kita tuliskan lagi di sini persamaan kuadratnya. Kita akan faktorkan. Maka di sini kita membuat 2 kurung ya untuk perkalian 2 suku. Nah, di mana perkalian 2 suku ini
Kalau dikalikan, ini menghasilkan persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 8 sama dengan 0. Maka di sini kita buat sama dengan 0. Baik ya. Kan variabelnya x. Berarti di sini kan x kuadrat. Berapa kali berapa supaya jadi x kuadrat? Tentu saja di sini x kali x. Jadi supaya menghasilkan x kuadrat. Nah, tinggal bilangan ini. Ada dua nih. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini. Dua bilangan. Nah, dua bilangan ini kalau dalam pemfaktoran, jika dia dikalikan maka menghasilkan min 8. Ya. Apabila dijumlahkan menghasilkan negatif 2. Tuh. Kira-kira berapa dengan berapa? Ya. Sini berarti bilangannya min 4 dan 2. Coba kita uji. Kalau dikalikan menghasilkan min 8. Min 4 kali positif 2. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 4 kali 2 8. Betul ya? Negatif 8. Bagaimana kalau kita jumlahkan? Min 4 tambah 2. Min 2 ya. Jadi bilangan yang di sini adalah min 4 dan 2. Maka bentuk perkalian atau faktornya dalam bentuk perkalian dua suku yaitu x min 4 dan x plus 2 sama dengan 0. Nah, ini kita dapatkan untuk nilai x-nya sebagai titik potong dengan sumbu x. Untuk yang x min 4 sama dengan 0, berarti x-nya sebagai x1, min 4-nya pindah ke ruas kanan jadi sama dengan positif 4. Yang kedua adalah untuk x plus 2 sama dengan 0. Maka ini menjadi x2. 2-nya pindah ke kanan jadi sama dengan negatif 2. Maka di sini titik potong dengan sumbu x-nya adalah yang pertama 4,0 dan yang kedua adalah negatif 2,0. Ini x, y. X-nya 4 yang pertama, y-nya 0. Jadi 4,0. Kemudian x yang kedua atau titik potong dengan sumbu x yang kedua adalah min 2,0. X2 min 2 dan y-nya 0. Jadi min 2,0. Oke, kita sudah dapatkan titik potong dengan sumbu x. Selanjutnya kita ke langkah yang kedua, yaitu menentukan titik potong dengan sumbu y. Syaratnya yaitu x-nya harus sama dengan 0. Sini kita tuliskan lagi fungsi kuadratnya dalam bentuk y sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Karena x-nya sama dengan 0, maka di sini kita tuliskan x kuadrat, karena x-nya 0 berarti jadi 0 kuadrat. Kemudian min 2x, karena x-nya 0 jadi min 2 kali 0. Nah, ini kan tidak ada x-nya, berarti ini tulis lagi negatif 8. Maka hasilnya adalah 0 dikuadratkan jadi 0, min 2 dikali 0 jadi 0, min 8. Maka y sama dengan negatif 8. Jadi titik potong dengan sumbu y adalah x-nya 0, y-nya min 8. Maka titik potongnya adalah 0, min 8. Ini untuk titik potong dengan sumbu y di langkah kedua. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan sumbu simetri dengan rumus x sama dengan min b per 2a. Nah, pada persamaan atau pada fungsi kuadrat ini, kita tentukan dulu a-nya berapa dan b-nya berapa, sekaligus dengan c-nya juga. Oke, a-nya di sini adalah koefisien dari x kuadrat. Berapa di sini? 1. Kemudian b-nya yaitu yang ini. Jadi negatif 2, maka b-nya sama dengan negatif 2. Dan c-nya adalah di sini negatif 8.
Oke. Kemudian kita masukkan di sini ke dalam rumus ini ya, dalam rumus sumbu simetri. Karena B-nya negatif 2, berarti di sini B-nya ya min 2. Kemudian A-nya 1, berarti di sini jadi 2 kali 1. Jadi min 2 per 2 kali 1. Maka hasilnya adalah min 2 kali min plus 2, 2 kali 1, 2. Jadi 2 per 2 sama dengan 1. Jadi sumbu simetrinya adalah 1,0. Nah ini sama saja dengan garis X sama dengan 1. Selanjutnya langkah keempat adalah menentukan koordinat titik balik X, Y. Itu rumusnya tadi adalah untuk X-nya itu sama dengan min B per 2A. Dan di sini kita langsung saja ya cari. Tadi sebenarnya sama dengan yang ini, dengan yang sumbu simetri. Jadi X-nya itu adalah sama dengan 1. Kemudian untuk Y-nya di sini rumusnya adalah min D per 4A. Kita tahu di sini bahwa D itu B kuadrat min 4AC. Maka kita tuliskan lagi dalam bentuk B kuadrat min 4AC untuk D-nya, sehingga menjadi seperti ini. Nah, kan tadi sudah kita tentukan atau sudah kita dapatkan bahwa A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan min 2, dan C-nya sama dengan min 8. Tinggal kita masukkan ke sini. Ya. Sehingga B kuadrat berarti B-nya min 2, jadi min 2 kuadrat. Dikurangi 4 kali A kali C. Ini min 4, A-nya adalah 1 sini. C-nya adalah min 8 sini. Per 4A. A-nya 1, jadi 4 kali 1. Maka hasilnya adalah min 2 kuadrat itu positif 4. Kemudian min 4 kali 1 min 4. Min 4 dikali min 8 plus 3, 2. Per 4 kali 1, 4. Nah ini kan min D, jadi di sini masih ada negatifnya ya. Maka hasilnya di sini adalah sama dengan 4 tambah 32 adalah 36 per 4. Nah ini kan ada minnya ya. Berarti jadi min 36 per 4. Jadi sama dengan 36 bagi 4 min 9. Maka koordinat titik baliknya X, Y. X-nya 1, Y-nya min 9. Jadi koordinat titik baliknya adalah 1, min 9. Nah, dari langkah ke-1 tadi sampai dengan langkah ke-4 ini kita mendapatkan beberapa titik-titik koordinat. Selanjutnya tinggal kita tempatkan titik-titik tersebut ke dalam diagram kartesius. Nah, seperti ini ya. Ini adalah diagram kartesius. Kita buat dulu di sini. Ini untuk menggambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 2x min 8. Nah, kita gambar dulu sumbu x-nya ya. Sumbu x itu adalah yang mendatar. Kemudian sumbu y-nya. Nah, di sini kita tandai ya. Oh, ini adalah sebagai sumbu x yang mendatar, kemudian ini sebagai sumbu y, kita tandai y. Selanjutnya adalah kita letakkan titik potong dengan sumbu x yang sudah kita dapatkan tadi di langkah pertama, yaitu 4,0 dan min 2,0. Nah, ini adalah yang 4,0, x-nya 4, y-nya 0, tidak bergerak. Berarti di sini titiknya. Kemudian yang satu lagi adalah min 2,0. Berarti x-nya min 2, y-nya 0. Ya, y-nya tidak bergerak. Nah, x-nya bergerak ke kiri sebanyak 2 langkah, yaitu berada di min 2. Kemudian yang selanjutnya adalah kita letakkan titik potong dengan sumbu y. Kita mendapatkan tadi titik potong dengan sumbu y-nya adalah 0, min 8. Maka kita simpan titiknya di
X-nya 0, berarti X-nya tidak bergerak ke kiri atau ke kanan. Nah, Y-nya bergerak ke min 8, berarti di bawah. Di sini berarti titiknya. Selanjutnya, ketiga adalah sumbu simetri, yaitu di 1,0. Berarti di sini. X-nya 1, Y-nya 0. Berarti di sini. Itu sumbu simetrinya, ya. Nah, kemudian kita tarik garis. Tarik garis. Nah, ini adalah garis sumbu simetri. Selanjutnya kita tentukan atau kita letakkan koordinat titik balik pada diagram kartesius, yaitu pada koordinat 1, min 9. X-nya 1, ya, berarti di sini. Y-nya min 9, berarti titiknya ada di sini. Setelah kita letakkan titik-titik koordinat tersebut, maka tinggal kita hubungkan titik-titik koordinat ini. Nah, seperti ini, ya. Nah, ini jadi sebuah kurva parabola. Tuh. Perhatikan. Untuk sumbu simetri itu tadi kan bahwa sumbu simetri ini adalah garis tengah dari kurva parabola yang membagi kurva parabola ke kiri dengan ke kanan sama besar. Kita lihat di sini. Ke kanan ini ada 3 kotak, 1, 2, 3. Ke kiri juga ada 3, 1, 2, 3. Nah, ini makanya disebut sumbu simetri. Nah, ini disebut koordinat titik balik. Kenapa? Misalkan dari sini atas, kemudian di sini paling bawah ini koordinat titik balik, di sini kembali lagi ke atas. Makanya di sini sebut koordinat titik balik. Dan ini ada titik potong dengan sumbu Y. Jadi si kurva ini itu memotong sumbu Y. Nah, ini sumbu Y yang merah, terpotong oleh si kurva ini. Dan ini adalah sumbu X terpotong di 2 titik. Kita lihat fungsinya adalah X kuadrat min 2X min 8. X-nya itu adalah A-nya di sini adalah 1. Berarti kalau 1 positif berarti A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya membuka ke atas. Kemudian tadi nilai D-nya adalah berapa? 36. Ya, 36 positif berarti memotong sumbu X di 2 titik. Ya, ini. Baik, itulah bagaimana langkah-langkah untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila masih ada yang kurang jelas, silahkan ditanyakan atau kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Kita berjumpa lagi atau kita akan bertemu lagi di pembahasan pada video selanjutnya atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.